Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga yo. Balik mana mbak aku Icang Sirup Marjan seperti biasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua dulur-dulurku yang muslim yo. Untuk meningkatkan semangat kalian dan agar tidak mudah terkena dahaga, film sesuai requestan kalian dari Tiongkok ini akan cukup mengesampingkan rasa haus dan lapar kalian. Bergenre action sports. Film ini berjudul One Punch Man, bukan dong, One Second Champion tahun 2021. Sangat-sangat ciamik dan pastinya akan memotivasi kalian tentunya. One Second Champion bercerita tentang seorang pria yang bisa melihat 1 detik ke depan, tapi naas hidupnya malah gagal bin semeraut. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan tujuan hidupnya berkat kekuatan ajaibnya. Bagaimana keseruan film ini? Langsung aja kita gas pantun. Cak cover, sholat gak tahu telat. Monggo sekecaken lat. Di suatu malam dengan hujan deras disertai petir, lahirlah seorang bayi bernama Chou Tinian yang sempat meninggal mendadak selama 1 detik. Sejak saat itulah Tinian memiliki kekuatan ajaib, yaitu mampu meramal apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. Setelah ibunya meninggal saat melahirkan, ayah dari Tinian yang sebut saja Pak Ijo, bukannya bersyukur anaknya masih selamat, tapi malah menyuruh Tinian main judi. Sayangnya karena hanya bisa melihat 1 detik ke depan, kemampuan Tinian tentunya tidak bisa digunakan sama sekali, kecuali kalau bisa lihat 1 jam ke depan, nah baru bisa lur ya kan. Singkat cerita, kekuatan ajaib Tinian kecil tersebar dan sampai masuk TV. Meskipun ayahnya selalu merendahkan dirinya karena kekuatannya tidak berguna, tidak membuat Tinian kecil patah semangat. Tinian pun sangat yakin jika kekuatannya akan berguna saat dewasa nanti. Tapi ujung-ujungnya malah kayak begini. Dan inilah juara 1 detik. Pak, 第二個號碼係8號。係晒，開啊！冇 Q 用嘅真係。就天人小朋友上嚟同我哋一齊提開先知，又中過個能力冇 Q 用啦，做個有用嘅人。嚟啦，開工啦，開工啦！ Ironisnya kehidupan Tinian tidak sesukses yang dibayangkan. Setelah ayahnya meninggal, dia terlilit hutang dan hanya bekerja sebagai bartender di sebuah bar. Sampai-sampai istrinya pergi meninggalkannya demi pria lain. Alhamdulillahnya Tinian masih memiliki anak semata wayangnya, yaitu Cileng, sebagai motivasi hidupnya. Karena indera pendengarannya terganggu, Cileng selalu menggunakan alat bantu dengar. Lalu terlihat Tinian yang masih dikenal oleh beberapa pengunjung dengan kekuatan ajaib 1 detiknya. Dan sesekali Tinian diajak main tebak-tebakan. Di lain tempat, anak seorang almarhum petinju terkenal yaitu Yip Chisun berusaha mengajak orang-orang berlatih di tempat peninggalan ayahnya, yaitu Sasana Tinju Yingai. Dan Chisun juga sedang mencari partner sparring untuk mempersiapkan dirinya dalam pertandingan. Meskipun sudah sebar-sebar brosur di dekat gym, tetap aja nggak ada satupun yang tertarik ya kan. Sampai akhirnya Chisun memaksa mas-mas gym sparring dengannya di Yingai. Tapi yang ada malah bonyok dikeroyok. 步伐就爭啲，同埋你啲肌肉咧，頭先有睇你練拳啊，我覺得你上半身嘅身形同埋肌肉量。 Karena token listrik di rumah habis, Cileng pun numpang ngerjain PR di bar tempat ayahnya bekerja. Hari itu adalah hari ulang tahun Cileng dan Tinian memberikan hadiah mainan Hulk kesukaan anaknya. Tapi yang dikasih malah Shulk, mainan abang-abang ini mah. Cileng pun kecewa dengan hadiah itu dan lanjut nerusin tugas sekolahnya. Lalu Tinian melihat alat bantu dengar Cileng yang lagi-lagi diselotip. Pasti kamu kena bully lagi kan di sekolah kan, biar nanti ayah lapor ke gurumu, kata Tinian. Tapi Cileng bodoh amat karena selama ini ayahnya ngomong doang dan sibuk kerja di bar demi mengumpulkan uang tips dari pengunjung yang suka dengan kemampuan 1 detiknya. Tak lama kemudian datanglah 3 orang debt collector menagih hutangnya Tinian yang ternyata dipakai untuk biaya operasi anaknya. Karena mereka akan ngeroyok Tinian di bar, para pengunjung pun berhamburan keluar. Meskipun hanya sendirian, tapi Tinian mampu bertahan dan menghindar dari serangan mereka bertiga berkat kekuatan 1 detik ajaibnya dengan cara memejamkan matanya terlebih dahulu. Di saat yang sama, Chisun yang sedang kerja sambilan ngantar barang melihat banyak orang keluar dari bar gara-gara ada perkelahian. Wah, ada apa nih? Chisun yang kepo pun langsung masuk ke dalam bar dan terpukau melihat kecepatan refleks Tinian menghindari serangan mas-mas preman.
Setelah itu, para polisi pun datang melerai dan meminta keterangan mereka. Dan untungnya polisi melepaskan Tin Yan juga Jisun. Kemampuan Tin Yan di insiden tadi membuat Jisun tertarik untuk memperkerjakannya sebagai rekan sparring. Tapi karena memang gak kepikiran buat belajar tinju, Tin Yan pun tidak menggubris tawaran dari Jisun. Di lain sisi, Chileng semakin jengkel dengan ayahnya karena tahu telah terlilit hutang. Lalu bos pemilik bar yang sebut saja Pak Bimo jadi rugi besar karena banyak barang-barang rusak. Dan Tin Yan yang sudah bekerja selama 20 tahun lamanya akhirnya dipecat. Udah utangnya banyak, pengangguran, nggak akur lagi sama anaknya. Tin Yan yang galau bingung mau kemana akhirnya memutuskan pergi ke Yingai, sasana tinju milik Jisun. Dia pun disambut oleh sepupu Jisun yaitu Xiao Yao yang sedang mengajar kelas yoga tawa di sana. Setelah menjelaskan tentang Yingai yang telah didirikan dari tahun 1985 dan dulu pernah memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut, Jisun pun terlihat senang atas kedatangan Tin Yan dan langsung menerimanya sebagai partner sparringnya untuk menggapai mimpinya bertanding mengalahkan juara tinju Hong Kong yaitu Jo. Saking percayanya, Jisun pun langsung memberikan gaji seminggu pertama untuk Tin Yan. Mana pakai uang kelas yoganya Xiao Yao pula. Tin Yan pun diminta datang besok pagi jam 7. Tapi karena memang pada dasarnya seorang pemalas, Tin Yan datang sebangunnya dia. Ya nggak molor banget lah jam 11. 咁呢度係頭一個禮拜啊，我哋即刻開始啦。Hari-hari selanjutnya dilalui Tin Yan dengan bekerja di Yingai dan dilatih oleh Jisun. Karena memang gak biasa olahraga apalagi tinju, Tin Yan berkali-kali ngeluh kecapean, minta istirahat, ngerokok, dan selalu telat dengan berbagai alasan. Tingkahnya ini sempat membuat Xiao Yao jengkel dan gak yakin dengan skill tinjunya Tin Yan. 俾啲力得唔得啊？再嚟啊！ 俾我抖啊，都唔好要是不会打，就不要骗他性的钱。 Menurut Xiao Yao, keputusan Jisun mempekerjakan Tin Yan yang gak jago tinju adalah keputusan sia-sia. Ya gimana lagi, aku kan gak punya uang buat nyewa petinju profesional, kata Jisun. Semua ini dilakukan untuk memenangkan pertandingan dan nantinya akan banyak orang yang tertarik berlatih di sana. Jisun pun berjanji kepada Xiao Yao dia akan berhenti bertinju jika kalah di pertandingan persahabatan antar klub nanti. Dan seperti biasa, Tin Yan pun telah datang latihan. Lalu tak lama kemudian Chileng juga datang setelah mengetahui ayahnya bekerja di sana dari Bimo si pemilik bar. Karena melihat anak kesayangannya, Tin Yan pun kembali termotivasi berlatih lebih keras. 哇，好中意喎，仁哥！見到我制唔制唞啊，仁哥？俾我仁哥！ Karena Tin Yan sudah mendapatkan penghasilan, dia bisa membelikan Chileng alat bantu dengar yang baru. Melihat itu, Xiao Yao pun kagum dengan sikap Tin Yan yang sudah berjuang demi anak semata wayangnya. Lalu dia memberikan salon pas ke Chileng untuk menyembuhkan pegel linu ayahnya. 幫你老豆練啦。謝謝謝謝，老豆威。 Emang見到我先俾咧。 Akhirnya tibalah hari H pertandingan persahabatan antar klub di mana Jisun akan berhadapan dengan Vicky Prasetyo. Enggak dong, bukan dong. Dengan Kuo Kailong dari Sasana Chu dalam 3 ronde. Pertarungan tinju pun terlihat sangat sengit, namun baru 1 ronde nafas Jisun sudah ngos-ngosan. Apa yang dirasakannya sekarang mengingatkan Jisun saat insiden kematian ayahnya yang meninggal karena terus memaksa bertarung padahal nafasnya sudah tersengal-sengal. Memori kelamnya itu membuat Jisun semakin gelisah dan akhirnya kalah dengan Kailong karena sudah kehabisan nafas. Papa. 喂，你得唔得啊？佢又扯下喎，使唔使嗌停下？ Karena Kailong masih belum puas bertanding yang bahkan belum selesai 1 ronde. Dia mengolok-ngolok dan ingin melawan petinju lain dari Sasana Yingai. Jisun yang gak terima nama Sasana dan ayahnya menjadi bahan olokan, memohon agar Tin Yan meneruskan pertandingan. Tin Yan pun akhirnya menuruti kemauan Jisun dengan sangat terpaksa dan akan bertanding menggunakan setelan yang sangat tinju banget. Jelas kemampuannya kalah jauh sama Kailong ya kan? Tapi dengan kekuatan 1 detiknya Tin Yan bisa terus menghindari tinjuan Kailong. Tapi meskipun begitu, skill Tin Yan yang masih newbie hampir membuatnya kalah. Lalu ketika dia melihat Chileng, semangatnya pun kembali bangkit. Dan akhirnya
Meskipun pertarungan hampir dimenangkan Tinian, tapi skor masih diungguli oleh Kailong dan Sasana Yingai pun kalah di pertandingan persahabatan tersebut. Usut punya usut, ternyata nafas Chisun memang mudah ngos-ngosan dan kata dokter penyakitnya tersebut tidak bisa diobati. Karena kalah di pertandingan tadi dan kondisi pernafasan yang tidak memungkinkan menjadi seorang petinju. Sesuai janjinya kepada Xiaoyu, Chisun pun mengakhiri karir tinjunya dan juga memberhentikan Tinian sebagai teman sparringnya. 個拳唔係咁容易避到，你有時間上嚟操拳啦。任務完成啦，走先。我走这边。 Karena merasa sudah dekat dengan Chisun dan Xiaoyu, juga mulai tertarik dengan dunia tinju. Tinian pun mengajak mereka nongki-nongki minum marimas jambu di bar tempat Pak Bimo, sambil menceritakan tentang kekuatan 1 detiknya. Untuk membuktikan kekuatannya, Tinian pun berhasil menebak 30 lemparan koin berturut-turut. Dan Chisun yakin kekuatannya bisa digunakan untuk mengantisipasi gerakan lawan. Meskipun begitu, Tinian merasa dia tidak bisa selamanya berkarir di dunia tinju. Bimo pun mengatakan jika 20 tahun lagi, Tinian pasti menyesal jika tidak mengambil kesempatan tersebut. Karena kemampuan ajaibnya mentok cuma dipakai nebak-nebak koin doang selama ini. Di lain sisi, Xiaoyu juga mengingatkan Chisun jika nama Sasana Yingai bisa terkenal tanpa harus Chisun yang menjadi petarungnya. Chisun pun akhirnya setuju dan meminta Tinian menjadi petinju yang mewakili Sasana Yingai. Berkat wejangan dari Pak Bimo dan karena memikirkan masa depan Chileng, Tinian akhirnya menerima permintaan Chisun sebagai perwakilan petinju Yingai. 嚟搞嗰間館具，有學生嘅話一定掂。 Sejak saat itu, Tinian berlatih jauh lebih keras dari sebelumnya. Chisun meminta kaki Tinian selalu bergerak, juga berlindung dengan 1 tangan agar mudah menghindar, dan mengeluarkan tinju 1 detik mautnya di saat yang tepat. Kerja kerasnya selama berbulan-bulan pun membuahkan banyak kemenangan di pertandingan antar klub. Bahkan Tinian akhirnya berhasil masuk ke pertandingan kelas amatir. Alhamdulillahnya kemenangan tersebut membuat orang-orang tertarik untuk berlatih di Sasana Yingai. Keseriusannya dalam berlatih dan berkat kekuatan 1 detiknya, bukan hanya merubah Tinian menjadi petinju profesional, tapi juga merubah hidupnya dari madesu menjadi lebih cerah. Sekarang Chileng pun sangat bangga karena ayahnya sudah berani membela dirinya dari tukang bully di sekolahnya. 增加你嘅視野，將你嘅一秒發揮到最大，垂低你前面隻手，唔好再用雙手做防禦。有網民認得出佢係好多年前嗰個1秒神童嘅。 俾我再見到你個仔喺學校合人。 Semakin banyak orang yang mulai berlatih di Sasana Yingai, hutang-hutang Tinian juga sudah terlunasi. Dan terlihat Mbak Xiaoyu yang semakin jatuh hati dengan Tinian, tapi masih sok-sokan cuek ya kan. Ini ada makanan aku nggak bisa ngabisin sendirian, perhatian-perhatian kayak gitu loh. Yaelah. Sampai suatu hari Tinian bertanding melawan Sung yang sudah menang 22 kali dengan 18 KO. Tapi Sung tidak bisa mendaratkan 1 pukulan pun ke Tinian si pendatang baru. Sung pun merasa curiga dengan Tinian yang gerakannya terlalu tidak masuk akal karena selalu bisa menghindari pukulannya. Sampai akhirnya setelah pertandingan itu, Tinian pun kembali viral dan diundang ke stasiun TV karena kemampuannya menghindari serangan dan sudah menjadi idola baru di Liga Tinju Hong Kong. Kali ini dia diundang bersama Chisun dan Tinian ditanya tentang kekuatan ajaib 1 detiknya. Seorang dokter yang juga diundang dan sudah mengecek kondisi otak Tinian mengatakan jika gelombang otaknya Tinian abnormal tidak seperti orang-orang pada umumnya. Karena kekuatan Tinian yang sudah mulai tersebar, panitia tinju Hong Kong pun mengulas kembali regulasi pertandingan. Tinian dan Chisun akhirnya dipanggil untuk rapat. Mereka diberitahu tentang asosiasi tinju yang berhak mencabut lisensi petinju jika sistem sarafnya tidak berfungsi dengan normal. Ditambah lagi beberapa petinju setuju menangguhkan izin tinjunya Tinian dan tidak ada yang mau bertanding dengannya. Maka dari itu asosiasi tinju akan mengizinkan Tinian kembali bertinju asalkan dia bisa memberikan laporan medis yang menunjukkan otaknya sudah benar-benar normal. Bingung nggak? Yingai sudah banyak murid dan terkenal, Tinian juga sudah sukses gara-gara tinju. Ada aja ujiannya ya kan? Setelah selesai rapat, manajer Joshi petinju nomor 1 di Hong Kong mengetes kebenaran kemampuan 1 detik Tinian, lalu mengajaknya melakukan pertandingan persahabatan antara Joe dengan Tinian. Mimpi Chisun melawan Joe pun akhirnya menjadi kenyataan. Nggak pakai mikir panjang, Tinian yang merasa tertantang pun menerima tawaran tersebut. 咁多台你咁認真，我就一定唔會放過你。真正嘅拳手唔會揾咩劍力或者咩超能力。我上到台都係反應快啲啫。
Malamnya saat pesta barbeque, Tinian mendekati Xiaoyu dan membalas kebaikannya dengan memberikan makanan. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Xiaoyu mengatakan jika selama ini dia berpura-pura bahagia karena sebenarnya dia terluka sejak ditinggal oleh ayahnya dan juga diselingkuhi. Ya udah sini sama aku aja, Mbak. Plak. Lalu saat Tinian OTW pulang bersama Chileng, mereka melewati toko mainan dan Chileng melihat figur Hulk yang ori. Meskipun Tinian menawarkan anaknya membeli figur tersebut, tapi Chileng menolak karena lebih menyukai hadiah ulang tahun dari ayahnya, yaitu mainan KW Sul. Lalu tiba-tiba muncul lawan Tinian sebelumnya, yaitu Sung, yang ingin melakukan pertandingan ulang karena Sung merasa dialah yang seharusnya bertanding dengan Jo. Dan yang terjadi, kecelakaan tersebut membuat Tinian gegar otak dan dokter melihat gelombang otaknya yang kembali normal. Itu artinya Tinian masih bisa melanjutkan karir tinjunya. Tapi di satu sisi, kemampuan 1 detiknya juga menghilang. Naasnya Chileng yang sudah melewati masa kritis masih belum siuman. Berhari-hari Tinian menunggu anaknya sambil ditemani Chisun dan juga Xiaoyu. Saking lamanya sampai-sampai Tinian sudah kembali pulih. Para wartawan pun juga sempat berdatangan menanyakan rumor kekuatan 1 detik Tinian yang telah hilang. Semua kejadian ini membuat Tinian berencana menghentikan karir tinjunya. Sampai suatu malam, dia dikunjungi oleh Sung yang meminta maaf sebesar-besarnya atas insiden tersebut. Jelas Tinian tidak bisa memaafkannya begitu saja dan sempat membogem endasnya. Sung pun pasrah tanpa membalasnya. Dan sebelum pergi dia mengatakan agar Tinian tetap meneruskan karir tinjunya. Setelah berhari-hari lamanya, Chileng pun akhirnya sadar. Tapi karena tidak bisa mendengar apa-apa, Chileng nangis mengira dirinya sudah tuli. Setelah diperiksa, ternyata hanya baterai alat bantu dengarnya yang habis. Dan betapa bahagianya Chileng bisa mendengar suara ayahnya lagi. Tinian pun mengatakan jika kekurangan anaknya tersebut adalah kekuatan super, yaitu kekuatan untuk selalu pantang menyerah. 我哋嘅超能力咪就係我哋唔會放棄咯。 Setelah Chileng kembali tidur, Tinian pun langsung gercep OTW ke Yingai menemui Chisun. Tinian mengatakan jika dia sangat siap melawan Jo dan akan membuktikan bahwa dia lebih dari 1 detik. Sejak hari itu Tinian pun kembali berlatih lebih gila dari biasanya. Karena pukulan Jo sangat keras dan cepat, maka dari itu Tinian dilatih massa dan memori ototnya, juga kemampuan dan naluri refleks menghindari serangan. Chileng yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit juga ikut berolahraga bersama ayahnya. 嚟唔到，我想證明俾人睇，我唔係淨係得1秒。 Akhirnya tibalah hari pertandingan antara Tinian dan Jo. Para pendukung kedua pihak terlihat bersorak-sorai termasuk Xiaoyu, Chileng dan juga Su. Pertandingan tersebut juga disiarkan di TV dan ditonton beramai-ramai oleh Pak Bimo di barnya. Pertandingan akan berlangsung selama 10 ronde dengan 3 menit di setiap rondenya. Setelah itu, Tinian dan Jo pun memasuki stadion dan bersiap di atas ring. Lalu pertandingan pun akhirnya dimulai. Keep on the pace. Touch cuff. Back to your corner. Judge. Timer. 周天人係因為交通事嘅關係，佢有機會已冇呢個能力。鬥高啊！周天人咪用開吊鐘手嘅打法。失大犯規嘅，再犯我會扣你分。 Di ronde pertama, Tinian berkali-kali terkena pukulan telak dari Jo, bahkan sempat terjatuh. Tanpa kekuatan 1 detiknya, gaya bertinju Tinian pun berubah dengan bertahan menggunakan kedua lengannya. Saat istirahat, Chisun pun memotivasi Tinian bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dan harus mengingat tujuan utamanya untuk membahagiakan Chileng. Lalu ronde kedua pun dimulai dan Tinian yang mentalnya sudah lebih tertata berhasil menjatuhkan Jo untuk pertama kalinya, yang bahkan musuh-musuh Jo sebelumnya tidak ada yang bisa menjatuhkan. Di ronde kedua, Tinian mengungguli Jo. Pertandingan pun terus berlanjut sangat sengit sampai ke ronde terakhir, yaitu ronde 10. Padahal biasanya musuh Jo tumbang maksimal di ronde kelima, lur. Mereka berdua sudah sama-sama babak belur dan Tinian yang kondisinya lebih lemah terus memaksa bangkit karena termotivasi oleh anaknya Chileng. Sampai akhirnya
每个選擇都實唔同。我覺得1秒好似都。我哋嘅超能力咪就係唔會放棄咯。 Karena teringat dengan semua orang yang selalu mendukungnya, Tinian pun masih mampu bangkit dan melanjutkan pertandingan. Melihat kegigihannya, semua penonton pun bersorak-sorai memanggil nama Tinian. Di detik-detik terakhir ini, Tinian masih bisa menghindar dan memasukkan banyak pukulan sampai akhirnya bel pun berbunyi. Dan Joe yang melihat Tinian akan pingsan langsung menahannya. Pertandingan pun berakhir dengan skor Joe yang lebih unggul. Meskipun gelar petinju terbaik se-Hong Kong masih dipegang oleh Joe, tapi Tinian menunjukkan semangat, kegigihan, dan pantang menyerah yang sangat luar biasa. Dari kekuatan satu detiknya, Tinian pun mendapatkan pelajaran hidup yang sangat penting, bahwa keputusan yang dia ambil setiap detik dalam hidupnya akan berdampak besar di masa depan. Itu artinya setiap manusia harus lebih menghargai waktu dan selalu berusaha memperbaiki hidupnya. Jadi, keputusan apa yang akan kamu ambil detik ini, Lur? 但而家我終於明秒可以改變好多嘢。經過咗10個回合嘅，咁呢1秒你仲猶豫啲咩啊？ Buyar. Pukulan-pukulan dari Asuka yang cepat ya. Oh, itu dia. Ternyata slip ya, kena. Nonton film ini kerasa banget kayak nonton tinju beneran, Lur. Koreografinya sama cara pengambilan gambarnya itu keren banget sih. Apalagi di pertandingan yang terakhir. Sungguh sebuah pesan moral yang apik dari sosok Tinian. Dari yang awalnya pemalas, kelilit hutang, dan madesu berhasil bangkit karena termotivasi membahagiakan anaknya. Tidak seperti kalian para kaum rebahan yang pindah posisi silit aja dari kasur, malasnya minta ampun. Tapi aku yakin kalian pasti jadi orang-orang yang bejobin sukses kok, Lur, ya, amin. Ya wes, gitu dulu, Lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk patah semangat ketika mengalami kesulitan hidup. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum, Lur, selamat puasa.